Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Mari bersama-sama kita membacanya. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, duta-duta BPJS Kesehatan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pernah bakti, peristiwa ini ditulis terjadi saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali, tepatnya dalam teks ini di pantai Danau Tiberias. Kalau kita membaca dari ayat 1 itu cukup jelas ya, di mana Petrus dan murid-murid yang lain mereka sepanjang malam menangkap ikan, dan dikatakan di sana mereka tidak menangkap seekor ikan pun, mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal latar belakang mereka semua memang adalah nelayan. Tetapi waktu itu mereka tidak mendapat apapun juga. Nah, menjelang siang, Tuhan Yesus sudah menanti mereka di pantai dengan roti dan ikan bakar di atas arang api. Nah, ketika murid-murid sampai di pantai, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan. Dan yang luar biasa, Yesus melayani mereka satu demi satu. Sesudah sarapan kemudian Tuhan Yesus bertanya secara khusus kepada Simon Petrus. Inti dari pertanyaan itu adalah, apakah Simon sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, ini sebetulnya adalah panggilan Simon yang kedua kali. Panggilan yang pertama itu kan terjadi di pantai Galilea, Danau Galilea. Waktu itu juga Simon bersama teman-temannya sedang menangkap ikan, tetapi juga sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus pinjam perahunya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Lalu Yesus pinjam perahunya untuk dipakai mengajar. Setelah itu kemudian Tuhan bilang kepada Simon, "Agak ke dalam sedikit perahumu, lalu tebarkan jalan." Dan setelah itu mereka dapatkan banyak. Dan akhir cerita itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Ikutlah aku. Aku akan jadikan kau penjala manusia." Artinya menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus untuk mencari jiwa. Dan memang kemudian Simon meninggalkan perahu dan jalan. Dan ini adalah panggilan yang kedua sebetulnya dalam situasi dan kondisi yang sama. Tapi ini panggilan untuk melayani, menggembalakan domba-domba Tuhan. Situasi kondisinya sama. Mereka juga baru saja melaut dan tidak dapat apa-apa. Baru setelah kemudian Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan," mereka dapat ikan banyak. Artinya apa sih di sini? Tuhan berbicara kepada Simon dan yang lain, "Tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa aku engkau akan gagal. Tanpa aku engkau tidak bisa berhasil." Kira-kira begitu. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku?" Nah, pertanyaan sekarang adalah, kasih seperti apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Dan ini juga kasih yang dituntut oleh Tuhan kepada kita semua.
Yang pertama kita akan belajar standar kasih kita pada Tuhan seperti apa. Standar kasih Tuhan, ya, standar kasih kita kepada Tuhan. Mari lihat. Perhatikan firman Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini sebetulnya berbicara tentang standar kasih kepada Allah. Bapak Ibu, sebetulnya kata mereka dalam teks aslinya tidak ada. Sehingga bunyinya seperti ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Bayangkan pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang memutar, ya, duduk melingkar di perapian di tepi pantai. Di situ ada roti, ada ikan, ada perahu dan ada jalan. Jadi sebenarnya ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Nah, itu bisa merujuk kepada benda-benda atau barang-barang di sekitar mereka duduk. Tapi tidak salah juga kalau itu diartikan mereka dalam arti orang-orang yang ada di situ, murid-murid yang lain selain Simon Petrus. Dari segi konteks memang bisa diartikan seperti itu. Nah, saudara, mari kita coba lihat di sini. Kata ini di sini bisa menunjuk tadi pada hal-hal yang ada di sekitar itu atau orang-orang yang ada di sekitar perapian itu. Ya. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat kata ini itu bisa menunjuk pada perahu dan jalan. Kata ini itu bisa menunjuk kepada perahu dan jala Simon. Ya, perahu dan jala berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang profesi. Jadi Tuhan Yesus bertanya seperti ini kira-kira. Kalau itu dimaknai, kata ini dimaknai sebagai menunjuk pada perahu dan jala. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari profesimu? Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kadang-kadang demi sebuah pekerjaan, kasih seseorang kepada Tuhan menjadi luntur, komitmennya dalam mengasihi Tuhan menjadi tergadaikan, demi sebuah pekerjaan, demi sebuah profesi, demi sebuah karir, bahkan orang rela meninggalkan iman dan Tuhan. Ingatlah bahwa pekerjaan, profesi, karir itu datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya pekerjaan, karir, profesi harus menjadi sarana kita untuk mengasihi Tuhan, menjadi sarana bagi kita untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan pada Simon. Yang kedua, saudara, kata ini juga bisa merujuk kepada roti dan ikan. Roti dan ikan yang ada di atas arpa. Sehingga pertanyaan Yesus bisa berbunyi begini, kalau kata ini itu menunjuk kepada roti dan ikan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari roti dan ikan ini? Roti dan ikan berbicara tentang materi, bicara tentang uang, bicara tentang kekayaan, bicara tentang kebutuhan perut. Tuhan Yesus
berbicara pada sahabat, jangan sampai karena kebutuhan perutmu, jangan sampai karena kebutuhan materimu kau luntur. Kasihmu kepada aku menjadi luntur, mengalami degradasi. Saudara, bukankah kadang-kadang demi roti, demi uang, demi materi, demi kekayaan, orang melupakan iman dan Tuhannya? Saya suka sedih kalau melihat berita di televisi atau di media sosial yang lain. Ada seorang menteri yang beragama Kristen, ada seorang kepala daerah yang beragama Kristen, ada seorang pejabat tinggi di negeri ini yang beragama Kristen, ditangkap KPK karena korupsi, kalau dipenjara. Saudara bertanya, apa gajinya kurang besar? Apa tunjangan jabatannya kurang besar? Sehingga dia harus mencuri, dia harus korupsi. Tuhan ingatkan, apa engkau mengasihi aku lebih daripada roti dan ikan, lebih daripada kekayaan? Ketika saudara, kata ini itu juga bisa merujuk kepada murid-murid yang lain yang bersama-sama dengan Simon. Kalau sudah baca di ayat 1 itu, di sana ada Thomas, ada Andreas, ada Nathanael, ada Yohanes yang sang penulis Yohanes ini dan yang lain. Jadi seolah Tuhan bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari kasihnya Thomas kepada aku, lebih dari kasihnya Nathanael kepada aku, lebih dari kasihnya Andreas kepada aku? Sudah, pertanyaan ini mengingatkan penyangkalan Simon ketika Tuhan Yesus ditangkap. Di pada waktu itu Simon mengikuti dari belakang. Yesus sedang diadili. Malam-malam kemudian Simon ikut nimbrung. Orang-orang yang mengingkari api unggun di situ. Lalu ada seorang perempuan yang bilang, kamu juga bagian dari dia kan? Dan Simon ketika ditanya 3 kali, dia juga menyangka sampai 3 kali. Bahkan puncaknya itu, kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa sekarang itu, sumpah, suwe, aku gak kenal dia, aku gak tahu apa yang mau bicarakan. Bayangkan saudara. Pada sebelum itu dia berkata, Tuhan, sekalipun yang lain berserakan, aku sekali-kali tidak rela mati bersama Tuhan di penjara. Tetapi dia ditanya seorang perempuan, dia ketakutan, dia gemetar saudara. Jadi waktu itu Simon menyangkal karena takut kalau dia juga ditangkap dan diadili. Dengan kata lain, Yesus seolah bertanya begini, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari dirimu sendiri? Saudara, bukankah kadang-kadang karena takut menderita, takut dianiaya, takut diperlakukan secara diskriminatif, lalu orang kemudian menyangkal iman dan Tuhan, cari aman. Bahkan saya tahu ada seorang anak Tuhan yang rela mau mengganti kolom agama di KTP-nya itu. Karena apa? Takut di tempat yang baru itu dia tidak mendapatkan penerimaan. Dia tidak mau menderita karena itu. Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara mengasihi Yesus lebih dari pekerjaanmu, lebih dari profesimu? Apakah saudara mengasihi Yesus lebih dari materimu? Atau bahkan apakah saudara mengasihi Yesus lebih dari dirimu sendiri?
Itulah sebetulnya pengertian mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Bukankah Yesus sudah rela memberikan segalanya di kayu salib untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari murka Allah? Masakan kalau Tuhan minta supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan, lebih dari uang kita, lebih dari diri kita, jadi kita mengatakan tidak Tuhan, aku tidak mau susah, aku tidak mau menderita. Mana rasa terima kasih saudara? Yang kedua, kita bicara wujud kasih kepada Tuhan itu apa? Kalau dari standar kasih kita kepada Tuhan, sekarang wujud. Perhatikan frase yang dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di nas kita tadi, Yohanes pasal 21:15, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kata gembalakanlah ini memiliki makna memelihara, memberi makan. Istilah secara umum ini juga bisa diartikan sebagai melayani orang lain atau melayani sesama. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah melayani sesama, membantu sesama, dan mengasihi sesama. Adalah kebohongan besar kalau orang mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tetapi dia bersikap diskriminatif, tetapi dia membenci sesamanya karena tidak sesuku, karena tidak seprofesi. Itu kebohongan besar. Mari coba kita lihat apa dikatakan Tuhan tentang hukum kasih. Dalam Matius pasal 22, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya mengasihi Tuhan totalitas hidup, ya kan? Lalu ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan itu, artinya apa? Yang sama dengan hukum yang pertama tadi. Jangan berpikir karena ini kedua lalu tidak penting. Itu tidak. Perhatikan, itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama tadi ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan aku mengasihi Allah atau tidak mau mengasihi sesamanya, itu nonsens. Kalau orang bisa mengasihi Allah, pasti dia akan mengasihi sesamanya. Saudara, benar sekali. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara kepada kita bahwa kasih itu tidak membedakan agama. Kasih itu tidak membedakan suku. Cinta tidak membedakan suku. Orang Jawa bisa dapat orang Batak, orang Jawa bisa dapat orang Nias, atau orang Sumba bisa dapat orang Batak. Cinta. Demikian kasih. Kasih itu tidak membedakan status sosial. Kasih itu tidak memandang gelar, tidak memandang jabatan, tidak memandang merek baju. Siapapun dia, bagaimanapun dia, jika dia manusia. Perhatikan, siapapun dia, bagaimanapun dia, jika itu adalah manusia, itu berarti sesamamu. Kalau itu sesamamu berarti perintah Tuhan. Kasihilah dia, layanilah dia. Duta-duta BPJS Kesehatan yang masih aktif
mungkin apa namanya, nasabah ya. Peserta BPJS itu orang bisa bermacam-macam corak dan ragamnya. Tapi sebagai duta Kristus yang adalah juga duta BPJS Kesehatan, Anda tidak boleh membeda-bedakan orang atas dasar suku, ras, golongan. Karena kasih itu bersifat tidak membedakan satu dari lain, kasih tanpa diskriminasi. Mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, ini kan panggilan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Berarti ini panggilan untuk menjadi pastor, panggilan untuk menjadi pendeta, atau menjadi pemimpin. Ya, bagi saudara kita Katolik, ini adalah panggilan bagi Petrus. Maka Petrus untuk mengembalakan domba-domba, maka Petrus diyakini sebagai uskup, paus yang pertama. Itu dia. Tetapi saudara, ini juga berbicara panggilan untuk semua orang. Panggilan untuk semua orang supaya melayani Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada dikotomi pelayanan, tidak ada. Tidak ada sebagai orang sebagai orang awam, tidak ada. Sebab dimanapun orang percaya berada, dimanapun orang percaya bekerja, itulah mimbar untuk melayani Tuhan. Duta-duta BPJS Kesehatan yang masih aktif, meja tempat saudara bekerja, tiap hari ngantor di sana, itulah mimbar saudara. Perhatikan Efesus pasal 6 ayat 5 dan 7. Ini menarik sekali. Efesus pasal 6 ayat 5 dan 7 dikatakan seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Perhatikan pasal berikutnya, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ketika Bapak Ibu sebagai bawahan di kantor BPJS Kesehatan, Anda harus mentaati pimpinan. Ketaatan saudara kepada pimpinan itu sama dengan ketaatan saudara kepada Kristus. Itu kan. Lalu ayat 6 dan 7, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang perhatikan ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti, perhatikan ini, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Memang yang nampak, yang sudah layani di meja saudara itu adalah manusia. Tapi ketika saudara melayani dengan tulus, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan baik, itu sama saja Anda melayani Tuhan. Itulah sebabnya memang tidak ada dikotomi pelayanan. Tidak ada istilah kerja duniawi, tidak ada istilah kerja surgawi. Semua yang kita kerjakan di dunia ini memiliki dampak surgawi. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan itu merupakan pelayanan dan ibadah kepada Tuhan. Jangan berpikir kalau melayani banyak di gereja pada hari Minggu, no, tidak. Ketika sudah bekerja sehari